Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada ibadah dan perayaan Natal kelompok 8 pada sore hari ini. Mari kita awali ibadah dan perayaan Natal pada sore hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Budi Sanyoto. Kepada Bapak Budi Sanyoto disilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Salam. Mari ibadah perayaan Natal pada sore hari ini, yaitu di kelompok 8. Kita mulai dengan kita menyatukan hati, kita menghadap Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan penyertaan Tuhan pada sore hari ini. Dari rumah hingga ke tempat ini kami alami dengan keselamatan dan penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa pada kelompok 8 ini yang merayakan perayaan Natal pada sore hari ini. Tuhan berkati sehingga perayaan Natal pada sore ini membawa kedamaian bagi kita semua. Tuhan Yesus, kami menyerahkan dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami, baik dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, baik dosa terhadap tetangga kami, terhadap lingkungan kami, terhadap keluarga kami, terlebih terhadap Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa pada Bapak kita yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan hanyalah seluruh kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian di dalam ibadah perayaan Natal ini. Tuhan, kiranya berkati dalam kehidupan. Tuhan, jalannya ibadah perayaan Natal di kelompok 8 pada sore ini, dari awal hingga akhir, semuanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Budi Sanyoto yang sudah membawakan doa pembukaan. Mari kita saksikan bersama persembahan pujian dari anak-anak kelompok 8.
pujian yang sungguh luar biasa dari anak-anak. Mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua PHBK Kelompok 8. Kepada Bapak Beni Tius Widodo, disilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Shalom saudara-saudara. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Pendeta Dwi Cahyono, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Kelompok 8, dan yang saya hormati Bapak Ibu serta adik-adik dari Kelompok 8. Saya mewakili Kelompok 8 mengucapkan terima kasih karena sudah bisa merayakan Natal walaupun musim pandemi ini dan merayakan dengan meriah di gereja ini. Berkat puji Tuhan, kita telah bisa merayakan Natal yang sekarang diselenggarakan di gereja ini sore hari ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta adik-adik yang sudah mengisi acara dan yang sudah menyumbangkan tenaga maupun waktu. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, saya mewakili Kelompok 8 mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Terima kasih kepada Bapak Beni Tius Widodo yang sudah menyampaikan sambutannya. Mari kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di hari Natal ini dengan memuliakan nama Tuhan memakai kidung jemaat nomor 101, Alam Raya Berkumandang. Alam raya bergumandang.
Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan kembali memakai Kidung Jemaat nomor 99, Kita Surga Bergema. Masih semangat Bapak Ibu? Kok sudah loyo ya? Ya kita kembali memuji nama Tuhan, kembali memakai Kidung Jemaat nomor 119, Hai Mari Berhimpun. Saya undang semuanya kita bangkit berdiri. Maaf Bapak Ibu, ternyata judulnya Hai Dunia Gembiralah. Ya kita bangkit berdiri sambil kita bertepuk tangan. Gembiralah dan sambut Rajamu di hatimu, teringatlah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur.
bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Ya, saya silakan duduk kembali. Bulan Desember. Bulan Desember adalah hari yang paling dinantikan oleh umat Tuhan di seluruh penjuru dunia. Tapi mungkin tidak untuk tahun ini. Tahun di mana seakan semua harapan hilang, harapan sirna di tengah kemelut dan badai kehidupan yang luar biasa. Akankah Natalku kali ini menjadi redup? Akankah Natalku menjadi hampa? Yesus, akhirnya kau datang jua. Kabar lahirmu membawa bahagia bagi dunia. Natalku penuh sukacita. Terima kasih Yesus. Natalku terus bertumbuh, berbuah, dan memberkati. Kini dentang lonceng terasa bergema di hati kami. Menyambut lahirmu Yesus, Sang Juru Selamat umat manusia. Rasa gembira tak dapat mewakilkan syukur yang tak terkira. Selamat Natal, damai Natal, damaikan hati. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus.
Bapak Pendeta Dwi Cahyono untuk meletakkan lilin di dekat palungan. Pada Bapak Pendeta, silakan. Yang kedua, kepada Ketua PHBK Kelompok 8. Ketiga, kepada Bapak Bambang Puspito. Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kesaksian firman pada saat ini, mari terlebih dahulu kita menyatukan hati kita berdoa. Hati kami bertelut di hadapan-Mu ya Tuhan.
menyiapkan diri kami untuk menyambut firman-Mu pada saat ini. Menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Engkau melalui Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami dan memampukan kami untuk bisa mengerti akan maksud dan kehendak-Mu yang Kau nyatakan melalui sabda-Mu yang akan kami renungkan bersama saat ini. Sehingga ketika kami mampu untuk mengerti akan firman-Mu, bila firman-Mu mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami hari demi hari, untuk membawa kehidupan kami semakin dekat dan layak di hadapan Tuhan. Dengan demikian, Natal yang kami rayakan akan semakin bermakna di kehidupan kami. Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7, yang demikian bunyi kesaksian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Haruslah, saya ulangi, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara pembacaan kesaksian firman pada saat ini, dan disebut berbahagia setiap orang yang senantiasa membaca, merenungkan, dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Dari bacaan kita tadi ayat yang ke-7, bagian ayat yang ke-7 saya baca ulang demikian. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada saat ini, Allah berada di tengah-tengah kita. Ada sebuah cerita saat di tengah kerumunan orang banyak, Pak Krido mempunyai alasan untuk marah ketika tiba-tiba seseorang berteriak,
Memangnya Pak Krido ada di tengah kita? Mana buktinya? Yang benar saja. Padahal Pak Krido itu ada di depan orang yang berteriak tadi. Pak Krido adalah seorang dermawan yang dengan setia memberikan sumbangan kepada warga masyarakat di desa Kulon Kali. Orang yang berteriak tadi adalah salah satu orang yang juga menerima santunan dari Pak Krido, dan nampaknya ia sedang menunjukkan ketidakpuasannya. Orang tersebut sebenarnya sering berjumpa dengan Pak Krido. Sikap orang tersebut tentu bukanlah sikap yang terpuji. Bahkan sikapnya tadi bisa menyakiti hati Pak Krido. Hal itu juga terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel ketika kebutuhan mereka tidak terpenuhi dan masa-masa sulit mereka alami. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka sangat marah dan mereka menghujat Allah. Bukannya mencari Tuhan dan meminta pertolongan serta perlindungan dari Tuhan, orang-orang Israel tadi justru ngomel-ngomel. Musa menamakan tempat itu Masa dan Meriba, karena orang Israel telah bertengkar dan mencobai Tuhan dengan berkata, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Tempat yang bernama Masa dan Meriba menjadi saksi nyata bahwa telah terjadi pertengkaran hebat. Panjenengan bisa membayangkan bagaimana kok umat Israel itu bisa begitu kasar. Padahal mereka sejak keluar dari Mesir itu telah merasakan, telah mengalami tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Kehadiran Tuhan di tengah kehidupan umat Israel begitu nyata. Dan itu dibuktikan melalui mujizat-mujizat yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Panjenengan mungkin ingat ketika mereka keluar dari Mesir, terus kemudian tentara Mesir mengejar mereka, dan di depan mereka itu ada laut. Tuhan menolong mereka melalui Musa yang disuruh untuk memukulkan tongkatnya sehingga lautan itu airnya terbelah dan mereka bisa berjalan. Akhirnya mereka selamat. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang dialami oleh bangsa Israel yang menunjukkan bahwa Allah itu menyertai mereka. Namun ketika mereka mengalami persoalan, seakan-akan mereka tidak bisa belajar dari peristiwa sebelumnya. Sehingga yang ada di dalam diri mereka yang diungkapkan adalah kemarahan, emosi, dan parahnya mereka telah mencobai Tuhan. Tuhan menuntun mereka. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat berapa? 20, 21 disebutkan dengan tiang awan dan tiang api Tuhan berjalan di depan mereka sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. Tetapi mereka seakan-akan tidak bisa merasakan
kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan di antara mereka. Sehingga tadi mereka mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman bangsa Israel tadi bisa memberikan pelajaran di dalam kehidupan kita saat ini. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Penyertaan Allah itu selalu nyata di dalam kehidupan umatnya. Dan penyertaan Allah itu tidak hanya menjadikan hidup umatnya ini mengalami sukacita. Penyertaan Allah di dalam kehidupan umatnya tidak hanya menghilangkan persoalan-persoalan yang ada. Dari pengalaman hidup bangsa Israel tadi kita bisa belajar bahwa meskipun Allah itu hadir dan menyertai kehidupan umatnya, umat Tuhan itu bisa mengalami persoalan di dalam hidupnya, tetapi ketika Allah hadir dan berkarya di dalam hidup umatnya, persoalan atau masalah yang sedang mereka alami ini bisa diatasi dengan baik. Allah sungguh-sungguh memelihara umatnya dengan berkat-berkatnya. Tetapi kadang kita yang tidak bisa merasakan kehadiran Allah, saat kita mengalami persoalan, saat kita sedang mengalami masalah, kadang kita dengan cepat mengambil kesimpulan seperti orang Israel tadi, oh Tuhan itu tidak ada di dalam hidupku. Tuhan itu sudah menjauh dariku. Jangan-jangan yang menjauh itu bukan Tuhan, tetapi kita yang sudah menjauh dari penyertaan Tuhan, sehingga kita tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan, sehingga kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kehadiran Allah di tengah umatnya kembali diteguhkan melalui peristiwa Natal, di mana Dia hadir di tengah umat dalam wujud bayi mungil, Sang Immanuel. Seperti yang disebutkan di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Kehadiran Allah melalui Natal juga adalah merupakan wujud ungkapan cinta Allah kepada umatnya. Karena cintanya itu Allah hadir di tengah-tengah umatnya untuk menuntun, untuk menguatkan, untuk memampukan kita melewati kehidupan kita setiap hari, meskipun kita bisa mengalami persoalan, meskipun kita bisa mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Tetapi hal itu bukan berarti Allah jauh dari kita. Jika saat ini kita merayakan Natal, berarti kita merayakan hadirnya Allah, Sang Cinta, di tengah-tengah kehidupan kita, umatnya. Kiranya kekuatan cinta dan penyertaan Allah, Sang Immanuel, yang saat ini kita rayakan, memampukan kita untuk menumbuhkan kesadaran kita bahwa Ia selalu ada dan dekat dengan kita. Dan Ia tetap mencintai kita. Karena Allah sudah mencintai kita, maka kita juga harus hidup dengan saling mencintai, saling mengasihi, dengan menumbuhkan rasa
kesetia kawanan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena dengan menumbuhkan rasa kesetia kawanan itu akan memampukan kita untuk bisa menghadapi persoalan yang ada khususnya saat ini. COVID-19 yang belum juga usai. Ini bisa kita atasi dengan kebersamaan untuk menyadari bahwa kita ini bisa saling menjaga. Dan itu bisa kita mulai dari mungkin perbuatan yang kelihatannya sepele. Pergi keluar kemana-mana memakai masker. Itu menjaga diri kita dan juga menjaga orang yang ada di sekitar kita. Kesadaran ini penting untuk kita bisa mendisiplinkan diri kita. Bukan semata-mata karena kita takut, tetapi ini adalah perwujudan kita untuk saling menjaga tadi, saling mengasihi tadi. Kalau kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, berarti kita juga harus menjaga mereka. Dan salah satunya untuk saat ini, ya, mendisiplinkan diri dengan pakai masker di antaranya. Kesadaran kita akan kehadiran Allah di tengah kehidupan kita, kiranya juga memampukan kita untuk bisa membangun kebersamaan, membangun kerelaan untuk saling melayani mereka yang terpinggirkan dan mereka yang menderita. Sebagaimana Allah melayani kita di dalam Yesus Kristus Sang Immanuel yang hadir itu, mengangkat kita dari kuasa dosa dan menyelamatkan kita. Dan kiranya Allah Sang Cinta Sejati yang hadir di tengah kita di dalam Natal ini juga memampukan kita untuk bersaksi tentang belas kasih Allah dan kemurahan Allah di tengah-tengah hidup bersama bermasyarakat. Dengan cara bermurah hati, saling tolong-menolong di dalam menanggung beban sesama. Yakinlah bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah Sang Immanuel tetap bersama dengan kita. Ia sudah hadir di tengah-tengah kita dan tetap ada untuk menyertai kita sebagaimana janjinya. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ia hadir membawa terang di tengah kegelapan. Ia hadir memberi harapan di tengah keputusasaan. Selamat Natal tahun 2020, dan kiranya Sang Immanuel yang telah hadir memampukan kita untuk melanjutkan perjalanan hidup menyongsong tahun yang baru 2021. Bersama Sang Immanuel, mari kita songsong hari depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian Kidung Jemaat 287B. Sambil kita akan menyerahkan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Segala daya Tuhan diberinya.
sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, golongannya besar, seluruh dunia. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kami merayakan Natal pada saat ini ya Tuhan. Sehingga semuanya boleh kami lalui dengan penuh kekuatan dan sukacita. Kami bersyukur untuk setiap saudara kami yang sudah terlibat di dalam acara Natal kelompok 8 pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupannya setiap hari. Kekuatan, kesehatan Tuhan limpahkan di dalam kehidupannya, sehingga dengan semuanya itu mereka bisa menggunakan talenta pemberian-Mu untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk warga kelompok 8. Kami menyerahkan dan memohonkan berkat dari-Mu untuk mereka masing-masing melalui pekerjaan yang mereka tekuni setiap hari. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat-berkat bagi mereka dan mereka bisa mengelola berkat pemberian-Mu itu dengan penuh tanggung jawab dan penuh bijaksana. Berkat-berkat itu bisa dipakai untuk mencukupkan kebutuhan hidup mereka setiap hari, dan juga bisa dipakai untuk menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami mohonkan kekuatan dan hikmat untuk para pemimpin kami, mulai dari pusat pemerintahan yang ada di Jakarta sampai dengan yang ada di pelosok-pelosok desa. Hikmat-Mu kiranya senantiasa membersamai mereka, agar para pemimpin kami ini mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, bijaksana, dan mereka mampu membawa perubahan yang baik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandemi virus corona yang belum usai sampai dengan saat ini, Tuhan kiranya memampukan kami untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang disiplin, mengikuti protokoler kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kami bersyukur untuk berita baik tentang vaksin virus corona yang sudah ada sampai dengan saat ini. Biarlah melalui penemuan itu akan menjadikan kami bisa menanggulangi perkembangan virus yang berbahaya ini. Dan hal itu menjadikan kehidupan kami akan menjadi baik seperti sedia kala.
Ya Tuhan Allah kami, biarlah situasi yang kami alami saat ini tidak mengurangi sukacita kami di dalam menyambut kehadiran-Mu. Allah Sang Cinta Sejati yang hadir di dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan kami, sehingga melalui Natal saat ini akan membawa dampak yang positif bagi kehidupan kami. Kami boleh merasakan, menyadari hadirnya Allah Sang Immanuel, sehingga hal itu akan menguatkan dan menyemangati kami di dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Meskipun kami tahu di dalam hidup ini kesulitan, persoalan adalah merupakan kenyataan dan bagian dari hidup kami. Namun ketika kami menyadari bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami, Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kami untuk membersamai kami, menjadikan kami tidak dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Namun kami juga tetap bijak di dalam menyikapi setiap kehidupan ini. Tuhan, kami telah menghimpun persembahan. Kami serahkan persembahan kami kepadamu, baik yang berupa uang, yang berupa nyanyian, berupa persembahan talenta-talenta dari warga dan anak-anak. Kiranya semua berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni manakala di dalam kami mempersembahkan ini terselip kekurangan bahkan dosa. Sempurnakanlah persembahan kami ini agar layak di hadapan-Mu. Dan kami akan melanjutkan acara kami. Biarlah Engkau yang senantiasa membersamai sampai selesai nanti. Inilah doa dan pengharapan kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, beralaskan iman kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang saat ini Natalnya kami rayakan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, ada sukacita malam ini. Puji Tuhan. Kami dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kelompok 8, spontanitas ceritanya cuma latihan 2 kali. Kami akan mempersembahkan pujian di dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Pujiannya itu dengan judul Dalu Suci. Idem sami
Terima kasih.
Tibalah kita di penghujung acara ibadah dan perayaan Natal kelompok 8 pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Wartiko. Kepada Bapak Wartiko disilakan. Marilah kita kembali bersama-sama menyatukan hati, menghadap kepada Tuhan dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Ucapan syukur dan terima kasih pada malam hari ini ya Tuhan, karena kasih setiamu telah Kau berikan kepada kami untuk memperingati perayaan Natal pada hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir dapat berjalan baik dengan suasana yang baik. Ini merupakan Engkau sendiri yang selalu campur tangan. Ya Allah Bapa, kami ucap syukur karena pada malam hari ini kami telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta. Semoga firman-Mu yang telah kami terima dapat benar-benar kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, di sisa kehidupan kami yang ada. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih karena Engkau selalu menyertai,
Engkau masih selalu melindungi dan menjaga kami dalam setiap kehidupan kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin bersama-sama menikmati berkat-Mu yang berupa makanan. Kiranya Engkau sendiri yang menyucikan dan menguduskan makanan yang akan kami terima. Sebentar lagi kami juga akan ke rumah kami masing-masing, ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun perjalanan kami dari gereja-Mu ini hingga di tempat kami masing-masing dalam keadaan yang penuh dengan keselamatan. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami saat ini hari demi hari selalu ke dalam genggaman-Mu, selalu mengandalkan-Mu dalam setiap tindakan, dalam setiap pekerjaan, sehingga Engkau selalu yang utama dalam kami menjalani hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, Tuhan kami yang selalu ada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian doa kami. Terima kasih kepada Bapak Wartiko yang sudah menyampaikan doa penutup. Demikian tadi seluruh rangkaian acara, ibadah, dan perayaan Natal kelompok 8. Selanjutnya kita masuk ke dalam acara ramah tamah. Dimohon kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk diam di tempat, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf apabila terdapat tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Natal 25 Desember dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Langsung